Gadis Open B. Oh, bab 4. Subuh baru saja lewat ketika Arumi terbangun. Lampu kamarnya masih menyala sejak tadi malam. Dan kotak hitam pemberian Benny masih tergeletak di meja kecil di sudut kamar. Kalung emas tipis di dalamnya seolah memancarkan tatapan yang menuntut untuk dipakai. Ia memandanginya lama, lalu menutup kotak itu kembali. Arumi berbicara pada diri sendiri. Kalau aku pakai ini, artinya aku ngakuin aku miliknya. Kalau enggak, dia bisa marah. Ponselnya bergetar. Pesan dari Benny. Pagi, pakai kalung itu malam ini. Arumi tidak langsung membalas. Ia bangkit, menyiapkan air panas untuk mandi. Dalam hati, ia tahu ia sedang berjalan di garis tipis antara keamanan dan penjara. Siang hari kunjungan tak terduga. Sekitar pukul 1 siang, pintu kontrakan Arumi diketuk. Suara itu pelan, tapi teratur. Saat ia membuka, berdiri di depannya Randy, pria yang semalam sempat berbincang dengannya di lounge. Arumi, Randy? Kok, kamu bisa tahu alamatku? Randy, maaf, aku minta ke salah satu pegawai lounge. Aku cuma pengen pastiin kamu nggak kenapa-kenapa semalam. Arumi memandangnya ragu. Arumi, kamu nggak seharusnya datang ke sini. Randy, mungkin, tapi aku lihat tadi malam, kamu kelihatan takut setelah ngobrol sama pria itu, Benny, kan? Arumi terdiam. Randy melanjutkan. Randy, aku pernah lihat kasus kayak gini. Pelanggan yang posesif bisa berubah jadi bahaya kalau kita nggak hati-hati. Arumi, kenapa kamu peduli? Randy, karena aku pernah kehilangan seseorang gara-gara orang model begitu. Dan aku nggak mau lihat itu kejadian lagi. Ada ketulusan di matanya. Tapi juga sesuatu yang membuat Arumi bingung, apakah ini benar-benar niat baik atau awal dari jebakan lain. Sore di lounge. Nadia menatap Arumi dari ujung meja rias. Nadia, kamu ketemu Randy siang ini? Arumi, kamu tahu? Nadia, dia nanya ke aku juga. Aku enggak jawab. Tapi kayaknya dia udah dapat alamatmu dari orang lain. Arumi menarik napas. Arumi, dia bilang mau nolong aku. Nadia, nolong? Atau mau jadi Benny kedua? Arumi diam. Perkataan Nadia menusuk, tapi masuk akal. Di tempat ini, kebaikan jarang gratis. Malam yang tegang. Saat Arumi keluar ke area lounge malam itu, Benny sudah menunggu di meja VIP. Ia mengenakan jas abu-abu. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Matanya langsung tertuju ke leher Arumi. Benny, kalungnya. Arumi, aku lupa pakai. Benny, lupa atau sengaja? Nada suaranya tajam. Arumi mencoba tersenyum untuk meredakan ketegangan. Arumi, Benny, aku cuma nggak nyaman. Takut kalau yang lain lihat. Benny, itu justru tujuanku, supaya semua tahu kamu milikku. Arumi duduk, mencoba mengalihkan topik. Tapi Benny tidak melepaskan pandangannya. Di tengah pembicaraan mereka, Randy masuk ke lounge. Ia berjalan menuju meja bar. Tapi matanya sempat bertemu dengan Arumi. Benny menyadari itu. Benny, dia temanmu. Arumi, cuma tamu yang semalam ngobrol sebentar. Benny, jangan ngobrol sama dia lagi. Sekitar tengah malam, saat Arumi ke toilet, Randy menunggunya di lorong. Randy, kamu harus hati-hati. Benny udah nanya-nanya tentang kamu ke beberapa orang. Dia nggak cuma mau kamu di lounge, dia mau kontrol semua hidupmu. Arumi, kamu pikir aku nggak tahu? Tapi aku nggak bisa tiba-tiba kabur. Randy, kalau kamu mau, aku bisa bantu. Aku punya tempat aman, jauh dari sini.
Arumi menatapnya, bimbang. Tawaran itu terdengar seperti tiket kebebasan, tapi juga seperti pintu yang bisa menjerumuskannya lagi. Arumi, aku butuh waktu. Randy, waktu kadang gak berpihak. Kalau kamu tunggu terlalu lama, kamu mungkin gak punya pilihan lagi. Pukul 3 pagi, Arumi pulang. Ia merasa langkahnya diikuti lagi. Tapi kali ini ia mendengar jelas suara sepatu berderit di aspal basah. Ia mempercepat langkah, memutar ke gang lain, lalu berhenti. Bayangan seseorang berdiri di ujung gang. Lampu jalan yang redup hanya menyoroti siluetnya. Tapi ia tahu betul itu Beni atau orang suruhannya. Arumi masuk ke kontrakan dengan tangan gemetar. Ia mengunci pintu rapat-rapat. Lalu duduk di lantai, memegangi ponselnya. Pesan masuk. Aku cuma pastikan kamu aman. Tidak ada nama, tapi ia tahu siapa pengirimnya. Percakapan tengah malam. Arumi menelpon Nadia. Suaranya bergetar. Arumi, Nat, dia ngikutin aku. Nadia, Benny. Arumi, aku nggak lihat jelas. Tapi aku yakin itu dia. Nadia, kalau udah sampai tahap ini, kamu harus siap. Dia nggak akan lepasin kamu gampang-gampang. Arumi, terus aku harus gimana? Nadia, kamu punya dua pilihan. Nurut sama dia. Atau pergi jauh sebelum dia bisa nutup semua jalan keluarmu. Arumi terdiam. Suara hujan kembali turun di luar. Di dalam dadanya, rasa takut dan marah bercampur jadi satu. Arumi, kalau aku pergi, dia bisa nyari aku. Nadia, kalau dia cukup obsesif, iya. Malam itu, Arumi duduk di tepi ranjang sampai pagi. Memikirkan dua laki-laki yang kini berada di orbit hidupnya. Benny yang memberinya uang tapi mengikatnya. Dan Randy yang menawarkan bantuan tapi belum tentu tanpa motif. Di luar, kota tetap berkilau di bawah lampu-lampu jalan. Tapi bagi Arumi, semua kilau itu terasa seperti mata yang mengawasinya.